Hai kan. Gimana? Udah pada siap jalan-jalan belum? Aku sih udah. Nih lihat, aku udah packing. Aku juga udah siap nih. Aku jalan-jalan. Aku juga udah siap. Tapi bentar deh. Ini ada berita. Korban COVID-19 makin bertambah. Nah, terus udah diberlakukan lagi PSBB. Jadi kita nggak boleh keluar rumah dulu deh kayaknya. Kita harus di rumah aja dulu. Ya, terus gimana dong? Padahal tiket udah siap. Aku juga udah packing, tinggal berangkat doang ini. Udah, gimana lagi? Kalau mau sekarang di rumah aja. Jadi packing. Iya, masalah tiket nanti bisa kok di refund. Nah, sekarang mendingan kita sapa dulu adik-adik kita yang di rumah. Oke. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih semua? Semoga kita semua saat ini dalam keadaan sehat semua ya. Kak Tiara, aku masih kesel deh gara-gara ada PSBB lagi, kita jadi batal liburan. Kan Nino, di masa COVID pandemi kayak gini, sebenarnya memang kita nggak dibolehin buat keluar rumah sih. Salah kalau kita pengen jalan. Belumnya jadi harus sabar aja ya. Kita tunggu sampai pandemi selesai, terus kita bisa jalan-jalan lagi deh keluar. Ya nggak adik-adik? Nah, daripada kalian sedih, kan kita sekarang memuji Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng sama adik-adik di rumah. Gimana, setuju? Ayo. Tapi kita cuma berdua doang nih. Sepi banget. Tadi perasaan udah Kak Enggal deh. Mana Kak Enggal ya? Adik-adik di rumah, kita panggil Kak Enggal bareng-bareng yuk biar Kak Enggalnya datang. Kak Enggal. Halo. Hai Kak Enggal. Sekarang kita mau bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, bersukacita bersama, kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saya kira Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Wah, seperti lagu tadi ya Kak. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan senang dengan orang yang selalu bergembira. Mulai sekarang aku gak mau bersungut-sungut lagi ya, hanya karena batal liburan. bener itu. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa pembukaan lebih dahulu yang akan dipimpin oleh Teresia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku ingin beribadah Tuhan Yesus bersama teman-temanku. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini aku bisa beribadah dengan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doanya. Nah, Kak, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Priska. Tahu semua kan Kak Priska siapa?
Tahu dong, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Yesus sayang padaku. Yuk, kita mau nyanyi sambil bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mama, ini kok PR-ku jadi rusak. Siapa nih yang rusakin? Mama ya? Atau adek? Mbak ya? Apa Bruno sih? Padahal kan Tio udah kerjain bagus-bagus. Udah capek-capek. Besok juga harus kirim ke Bu Guru. Gimana dong? Adik-adik pernah ngalamin masalah seperti Tia? Udah capek-capek ngerjain PR, sudah hasilnya bagus, tapi waktu mau dikumpulkan malah rusak. Lalu apa yang adik-adik akan lakukan? Hari ini kita akan belajar tentang problem solving atau memecahkan masalah. Ngomong-ngomong tentang masalah, setiap orang pasti pernah punya masalah. Nah, sekarang Kak Priska mau ajak adik-adik lihat bangsa Israel saat menemui masalah dan bagaimana Tuhan membantu dalam memecahkan masalah. Kita siapkan Alkitab dan berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar tentang problem solving, yaitu memecahkan masalah. Kiranya Tuhan sertai kami supaya kami bisa lebih pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran ada di Perjanjian Lama. Sudah dapat semuanya? Kita mulai baca ya. Judulnya Di Masa dan di Meriba. Ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Padang gurun itu udaranya panas adik-adik, tidak ada pepohonan, yang dilihat hanya ada pasir, kanan pasir, kiri pasir, depan pasir, belakang pasir. Dan bangsa Israel waktu itu berjalan, nggak naik mobil atau bis yang pakai AC. Coba adik-adik bayangkan. Kita teruskan ya membaca Alkitabnya. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, bangsa Israel menemui masalah, yaitu kehabisan air. Lalu apa ya yang bangsa Israel lakukan? Ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." waduh,
bangsa Israel malah marah-marah dan bertengkar ketika menemui masalah. Tapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Bersungut-sungut itu artinya mengomel-ngomel. Dan orang Israel berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" wah, bangsa Israel mengomel pada Musa dan Tuhan. Mereka menyalahkan Musa dan Tuhan. Mereka lupa kalau Tuhan selalu menolong mereka, mulai dari keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, diberi makanan mana setiap hari. Ayat yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Apa yang terjadi adik-adik? Dari gunung batu keluar air. Dan air yang keluar tidak cuma setetes atau cuma segelas, tapi cukup untuk diminum bangsa Israel yang jumlahnya banyak sekali. Itulah pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Sekarang kita baca ayat terakhir ya, ayat ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dari cerita di Masa dan Meriba tadi, sekarang kita belajar cara menghadapi ketika masalah itu datang. Karena ketika sekarang adik-adik masih kecil, sampai nanti menjadi orang dewasa, akan menemui masalah. Dengan adanya masalah, akan membuat kita jadi lebih pintar dan lebih kuat. Kak Priska pakai lampu lalu lintas ya, untuk mempermudah adik-adik mengingat cara menghadapi masalah. Yang pertama, warna apa? Merah. Iya benar, merah. Merah artinya stop. Yang kita lakukan adalah tenang. Tarik nafas panjang 3 kali. 1, 2, 3. Setelah tenang, kita lakukan yang kedua, yaitu warna kuning. Berpikir. Yang kita lakukan adalah ceritakan masalahmu dan perasaanmu pada Tuhan dan orang tua. Seperti tadi cerita itu, Musa berdoa kepada Tuhan. Dia menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Selanjutnya, kita memikirkan tujuan akhir yang baik. Lalu, adik-adik juga pikirkan beberapa solusi atau jalan keluar yang bisa diambil untuk masalah adik-adik. Lalu, pikirkan juga konsekuensi yang akan terjadi untuk pilihan adik-adik itu. Nah, yang ketiga adalah warna hijau. Go! Yang ketiga ini, kita melakukan pilihan
yang terbaik yang tadi adik-adik sudah pikir waktu di warna kuning. Ingat juga dalam Filipi 4 ayat 13. Di situ tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk adik-adik, kita berdoa yuk atas firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami untuk bisa belajar memecahkan masalah. Kiranya Tuhan yang selalu menolong dan membantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau minta tolong ke semuanya karena aku sepertinya salah menulis ayat. Sepertinya ayat yang aku tulis dari firman yang tadi itu kayaknya kebolak-balik. Aku juga bingung. Tolong bantu aku please. Ya. Mau lihat ayat yang aku tulis seperti apa? Lihat di samping sini. Ayatnya kebalik parah ya. Bantu aku ya. Oke, kalau kamu sudah menuliskan ayat itu, kamu jangan lupa ditaruh di Facebook, Instagram, terus ditaruh di atau nggak WhatsApp koordinator juga nggak apa-apa kok. Aku mau cek, oke? Kalau sudah, terus aja di kertas juga nggak apa-apa. Apa sih ayat yang benar ya? Nanti aku cek ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Contoh aku untuk taruh di Instagram kayak gini nih, yang di samping. Ayo lihat, oke? Bye-bye. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama adalah persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu nanti di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua adalah persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 07409164299 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan terima dan kuduskan. Berkati orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Priska untuk firman-Nya hari ini. Pas banget ya adik-adik firman hari ini. Pas banget, jadi kita diajarin untuk tidak boleh bersungut-sungut. Nah, seperti kejadian hari ini, nggak jadi pergi, jangan ngambek, jangan marah lagi. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif, ya nggak? Iya, bener tuh. Aku udah gak bete lagi deh gara-gara nggak jadi liburan. Firman kali ini mengajarkanku untuk tidak bersungut-sungut lagi dan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lagian, kalau aku tetap di rumah aja, aku malah tidak membuat orang tuaku khawatir. Dan untuk masalah tiket, itu mah gampang, nanti tinggal dibatalin dan uangnya dikembalikan. Daripada aku tetap memaksakan keluar di tengah kondisi seperti ini, terus aku bisa-bisa nanti aku kena corona, malah makin berbahaya buat diriku sendiri. Jadi mending aku di rumah aja dan tetap menjaga kesehatan. Iya benar. Setiap hal yang kita hadapi, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang
penting kita mau nurut. Adik-adik di rumah juga nurut sama mama, nurut sama papa, nurut sama Tuhan Yesus, karena mereka sayang sama kita. Baik, kita sekarang nyanyi satu lagu pujian lagi. Kita mau ngerespon di firman Tuhan hari ini. Kita mau nyanyi lagu Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membimbing kami sekolah minggu pada hari ini. Kami mohon Tuhan supaya virus corona ini cepat berlalu sehingga kami bisa kembali sekolah minggu. Jagai setiap kesehatan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Berkati juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Wait, jangan sedih karena minggu depan kita masih bertemu kembali. Oh iya, sekarang kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang ulang tahun di bulan September. Yuk kita bareng-bareng nyanyiin lagu selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang ulang tahun di bulan September. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, adik-adik, kita punya pesan nih buat adik-adik. Selama pandemi ini, tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Jadi ingat, stay at home. Dan misal kalian perlu banget untuk keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless you. Bye.